Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesilian? Kenapa tidak kesilian? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK tiga ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang, saya tidak terima. Mana jadi? Minta waktu, nanti diberikan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy sudah mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tahu lah. Saya tidak mau campur dengan urusan. Tapi ini soal semua ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa, itu pengalihan aja. Ya sama lah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya, WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima, bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau akhirnya, mau saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya untuk Ibu Mega. Ibu ini secara baik orang PDIP,
Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih tadi. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ya jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak cabut. Saya tidak pernah datang. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau teket kalau saya tidak wakil ini. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba. Minta maaf ya. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia? Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong, jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tega kalau bukan Pak Yusuf jadi wakil. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay. Yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran karena kalau ditanya. Halo guys, kembali lagi ke channel ini untuk membahas setiap komentar-komentar netizen. Setelah kita menonton video ini, mari kita review kembali. Gara-gara punya presiden pembohongan, jadinya banyak pejabat yang berbohong juga. Kami percaya dengan apa yang disampaikan Pak JK. JKW Bandit
predator dibiarkan Wowo Listio buat gaduh besar-besaran si JKW. Banyak yang S1 sampai S3, kenapa nggak ada ijazah atau palsu? Bisa jadi presiden, kenapa hukum bisa dibeli? Parah. DPR selalu diam percuma. Jangan pilih lagi DPR. Pusat di daerah Kapolri aja nggak diganti. Hanya Jokowi yang bikin ulah gaduh rakyat Indonesia. Presiden sebelumnya aman-aman saja. Presiden harus ambil tindakan yang tegas soal ijazah palsu. Siapa yang menipu dan siapa yang titip harus jelas, jangan dibiarkan berlarut-larut. Penjarakan saja termul-termul, bikin gaduh saja. Saya lebih percaya kepada Pak JK daripada termul, karena saya masih waras. Kenapa DPR aparat presiden kok diam aja, padahal Jokowi dan gerombolannya sudah membuat gaduh, memfitnah Bapak bangsa Yusuf Kala? Kok diam aja? Mau dibawa kemana bangsa ini? Giliran orang tidak memberikan info kesehatannya dihukum 4 tahun. Apakah ini adil? Jokowi maling uang negara, penipu, lecet, bajingan. Ijazah palsu ternyata mahal, bisa habis ratusan miliaran. Sedang ijazah asli S1 paling 50 juta. Tak perlu ribut-ribut melibatkan tukang sapu sampai jenderal. Maju Pak JK, rakyat banyak mendukung Bapak. Biar negara tidak gaduh, kuncinya cuma satu, tunjukkan ijazah Jokowi. Kalau memang palsu, adili dia. Kok repot? Anehnya semua penegak hukum kok jadi bodoh semua sih? Kegaduhan ini biang keroknya Jokowi karena tidak segera menunjukkan ijazahnya. Jokowi, kalau memang punya ijazah, tunjukkan. Apa salahnya sih? Kalau benar punya ijazah asli, tinggal tunjukkan aja. Asli apa palsu? Gitu aja ribet. Ayo Prabowo seret dan tangkap itu mantan Bing Bos pejabat si Joko Cungkir. Tunjukkan tajimu, berani atau tidak. Jangan cuma omong gede di depan podium. Cepat dan tangkap itu perusahaan negara ini. Tangkap ijazah palsu, apalagi mantan kepala negara. Akhirnya keadaan yang buat Bapak harus bertanggung jawab atas kelakuan si Jokowi. Wajib akan diproses. Pak JK orangnya bijak dan jujur apa adanya. Sabar Pak JK. Semoga yang fitnah Pak JK secepatnya dapat balasan dari Allah. Termul biadab. Kenapa Jokowi sudah jelas nggak punya ijazah kok nggak segera ditangkap adili? Kemana polisi hukum yang lain? Dasar termul, laknatullah iblis. Harusnya kasus ijazah ini yang sudah jadi borok, yang baunya nggak sedap. Lagi pasti 100%, 1000% Jokowi nggak punya ijazah. Bung Jokowi kacang lupa kulit Joko. Kalau Jokowi jadi presiden karena JK kena tipu juga dong. Semua yang dituduh, ayo desa Jokowi tunjukkan ijazah. Termul dengar pidato Pak Yusuf Kala di DGJ mu biar gak tambah parah. Sampai kapan masalah ijazah tuntas terus menerus gaduh terus? Ayo Pak Prabowo, jangan diam saja, ungkap jasa JKW biar tidak jadi kegaduhan di publik. Tuntaskan hingga hukum ditegakkan. Pak JK the best, bravo Pak, bongkar terus biar termul pekok pea pada sadar. Berarti Wiwi bikin gaduh, tukang bohong.
Megawati kayaknya bukan S1 juga, aman-aman saja karena nggak bohong. Semoga Pak JK selalu tetap diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Bikin malu bagi pengacara kelas atas di negara ini. Bela-bela kejahatan administrasi negara sudah rusak di negeri ini gara-gara pengacara termul demi uang haram. Rasakan dan tahu rasa mengerikan aset negara Indonesia. Udah banyak yang di tangan penjajah model baru. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, saya yakin secara manusiawi yang punya harga diri dan martabat pasti sudah diperlihatkan dari awal. Karena untuk apa ditutup-tutupi sampai bertahun-tahun, sampai menimbulkan polemik dan kegaduhan, juga pemunculkan intelektual dengan titel berderet menjadi tolol, turut menutupi kebohongan ijazah bukan miliknya. Betul sekali, harus diusut tuntas senjata makan tuan. Mati rasa buta hati, makan hati tenggelam ijazah kepana. Kuncinya ada di hidup JKW. Kalau berani pecat Kapolri, selesai sudah kasus ijazah ini. Polri sekarang lucu ya, kalau laporan termul cepat dan gercep, langsung ditangkap. Tapi kalau terlapor Jokowi beserta ternaknya lambat bahkan penuh rekayasa bajingan. Mantap Pak JK. Ke hukum termu orang PKI. Ayo dong yang tahu, jangan pada diam aja. Negara ini sudah kacau berlarut-larut, nggak selesai, malah makin banyak korban. Kapolri gimana ini? Betul, setuju. Bapak Dian Samsyudin, ini kasus ijazah palsu, kasus besar dan aneh. Kalau tidak palsu, tidak akan pernah ini luka likunta. Bayangkan semua institusi negara terlibat mati-matian untuk tutupi kepalsuan ijazah JKW. Tapi pihak pemerintahan, para wakil rakyat, DPR RI, semua membisu dan menutupi mata terang-terangan. Tak ada yang berani untuk selesaikan pembuktian ijazah asli JKW tersebut. Kalau memang ada, harus berani ijazah aslinya diuji kebenarannya secara independen, tidak terus dibuat-buat ramai gaduh kayak gini. Rakyat membingungkan, ada apa dengan negara hukum? Asat ini yang terjadi, saling tuduh, saling adu, maling, fitnah. Ini terlihat nyata, para termul yang menyerang sana sini dibiarkan. Begitu banyak tokoh berkelam tetap didiamkan dan diolor. Rusak hukum ditontonkah? Cepat wahai penegak hukum, diselesaikan. Melawan orang-orang sakit itu nggak ada habisnya. Kuncinya di aparat kepolisian saja, susah nggak akan selesai nih masalah ijazah. Mantap, semakin hari semakin ramai saling tuduh dan bantah. Hore, mari bertepuk tangan. Para penegak hukum itu memang tidak punya moral. Sehat selalu Pak JK. Astagfirullah. Ini kok satu keluarga digitu-gitunya ya. Allah, aku mohon ampuni kesalahannya. Tidak perlu di sekolah, yang penting punya skill ngibul. Termul penyakit dalam bangsa ini cuman bikin gaduh, cari gara-gara ke semua orang. Termul tambah majikannya perusak negara.